Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Dan kali ini saya akan bercerita tentang AdSense YouTube, youtuber pemula seperti saya yang dengan saat ini subscribernya masih 1489, insya Allah update terakhir. Coba nanti kita cek, kita tunjukkan. Nah, jadi saya memulai YouTube itu 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2017 itu sudah mulai aktif di YouTube. Cuman waktu itu masih ya kita buat video, kita langsung upload video, langsung upload, karena waktu itu masih belum bisa yang namanya edit video. Setelah itu kita upload beberapa video, ya saya belum mengerti sih YouTube itu seperti apa sistemnya. Saya cuma ada YouTube, kita upload dengan niat hanya berbagi saja, tanpa niat yang lain-lain, tanpa niat mau cari penghasilan di YouTube atau apa. Memang niat utamanya untuk berbagi saja tentang dunia pertanian yang saya geluti. Kayak gitu. Karena kebetulan juga saya sendiri adalah alumni dari dari pertanian. Saya sendiri adalah sarjana pertanian walaupun fokusnya di teknologi pembenihan. Nah, setelah upload, ya kadang upload, kadang tidak. Sesempatnya waktu itu kita buat video, ada tanaman yang mana saya buat video, saya upload. Setelah itu saya diamkan, sempat tidak lagi mengupload hampir mungkin 6 bulan atau 8 bulan saya sudah nggak upload video lagi, karena saya nggak ngerti memang ya YouTube seperti apa. Setelah itu kita cek lagi, saya buka akun YouTube saya lihat, loh, subscriber saya ternyata tiba-tiba sudah mencapai 500 subscriber. Dan waktu itu jam tontonnya, atau kan kalau di YouTube sekarang itu minimal 1000 subscriber dan jam tonton minimal 4000 jam. Nah, waktu saya cek sudah mulai belajar tentang apa sih itu YouTube, saya buka, ternyata saya kaget juga sih, kok subscriber saya tiba-tiba menjadi ada 500-an lah, 500 subscriber dengan jam tayang sudah mencapai sekitar waktu itu 1000 jam tayang. Saya juga kaget. Oh, ternyata di dunia pertanian peminatnya juga banyak, walaupun viewernya dikit ya. Maksudnya orang yang melihat YouTube tentang pertanian itu tidak ketika kita upload sekarang itu yang menonton, kalau awal-awal upload mungkin cuma 10 kali, 15 kali, 20 kali. Tapi biasanya kalau dalam jangka panjang, karena biasanya informasi ini dibutuhkan oleh para petani secara terus-menerus, akhirnya viewernya menambah dengan sendirinya. Nah, setelah sekitar ya kurang lebih 1000 jam tadi, saya kok malah tertarik. Saya coba pelajari seperti apa algoritma YouTube, seperti apa YouTube itu. Saya mulai belajar membuat video, menambah video. Saya mulai belajar mengedit video. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun, mungkin saya 1 tahun menggeluti betul-betul membuat video, belajar lagi, sharing dengan rekan-rekan yang berpengalaman di YouTube, sharing dengan teman-teman yang bisa edit video. Setelah itu terus kita belajar bagaimana membuat video yang bagus, walaupun ya standar bagus kita lah, karena memang bukan ahli IT. Nah, itu kita buat video, kita upload terus menerus sampai akhirnya mencapai waktu itu 3000 jam. Setelah itu kan kalau tidak salah dibatasi 12 bulan terakhir, untuk 4000 jam itu 12 bulan terakhir. Setelah fokus ternyata mencapai 3000 jam tayang. Lah, itu mulai menambah semangat saya sendiri, karena waktu 3000 jam tayang itu subscriber saya sudah mencapai 1000 subscriber waktu itu, 1000 subscriber, tapi ternyata jam tayangnya belum sampai. Dan menurut yang saya pelajari, ternyata untuk mendapatkan AdSense atau bisa mendapatkan penghasilan di YouTube itu harus menggunakan yang namanya harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lah, saya mulai berminat di situ, saya mulai belajar, saya mulai memfokuskan lagi, saya mulai terobsesi untuk mengejar itu. Saya terus membuat video dengan harapan mendapat viewer yang banyak, yang besar. Ternyata tetap saja viewernya sedikit. Hampir saya menyerah, sudah malas.
Terus lama-lama saya pikirkan lagi seperti ini. Saya awal-awal buat YouTube ternyata dulu tujuannya bukan untuk mencari penghasilan di YouTube, bukan untuk AdSense, tapi untuk berbagi ilmu. Ya udahlah, saya kembali lagi kepada jalur itu. Saya akan membuat video, tapi tidak lagi fokus untuk mengejar itu, mengejar jam tayang, mengejar subscriber, mengejar uang, bukan lagi ke situ. Saya cuma membuat video saja. Saya upload video, saya upload. Ya tetaplah kalau dalam hati kecil berharap untuk mendapatkan tambahan subscriber, mendapatkan viewer seperti itu. Nah, setelah niat saya rubah, saya bismillahirrahmanirrahim, saya akan sesuai dengan jalur yang awal, tujuannya untuk berbagi. Semoga apa yang saya dapat, saya punya tentang ilmu pertanian ini bisa bermanfaat untuk penyimak YouTube saya seperti itu. Saya terus melakukan itu, saya upload. Dan pas di bulan Oktober 2020 kemarin, di pertengahan bulan lah, saya dapat email terus saya cek, selamat, apa namanya itu, akun YouTube Anda memenuhi syarat untuk bergabung dengan program monetize seperti itu ya. Dapat email seperti itu, saya kaget, wah ya kaget ya, senang ya, alhamdulillah, karena ketika saya sudah tidak berpikir ke sana, tiba-tiba dapat kejutan untuk mendapatkan AdSense atau monetize channel. Setelah itu YouTube melakukan verifikasi dari YouTube saya. Di situ diverifikasinya dari email yang saya baca itu yang dicek tema videonya tentang apa, jam tayangnya aslikah, subscribernya aslikah. Karena ini ya, selama menjadi YouTuber saya pernah berpikir untuk membeli jam tayang atau membeli subscriber. Tapi saya pikir lagi waktu saya terobsesi, saya benar-benar pengen cepat mendapat viewer yang banyak, subscriber yang banyak. Saya sempat pernah berpikir untuk membeli subscriber ataupun viewer. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, tujuan saya untuk berbagi, kenapa saya harus menggunakan cara-cara seperti itu? Akhirnya ya sudah. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Google, itu ternyata biasanya waktunya katanya bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, karena pandemi ya, masa musim-musim ini tulisannya seperti itu. Ternyata 4 hari dari verifikasi itu akun YouTube saya langsung diterima oleh YouTube untuk dilakukan atau masuk ke program monetize dari YouTube sendiri. Akhirnya ya saya senang karena video-video saya sudah bisa dimonetize, bisa mendapatkan iklan. Bahkan saking senangnya saya nggak percaya lah, saya sering pinjam HP teman, saya buka akun channel YouTube saya sendiri, saya lihat ternyata alhamdulillah ada iklannya betul. Setelah dapat iklan, saya cek entah hari pertama entah hari kedua saya lupa, saya cek dari situ ada masuk pendapatan. Ternyata saya mendapat pendapatan entah 2.000 entah 3.000 rupiah lah seharinya itu per hari dari video channel YouTube saya. Nah, ini lebih tepatnya ini saya tampilkan pendapatan hariannya seperti ini. Nah, ini ada hari 1, hari 2, hari ketiga, dan tanggalnya juga kan. Nah, dan saya mikir, lah ini ada angka uang, terus nanti pencairannya seperti apa? Maksudnya saya dapat uang ini dapat dicairkan uang walaupun 3.000 rupiah ya. 3.000 rupiah kalau kali 30 hari, saya pikir 90.000 rupiah. Itu sudah cukup untuk dibelikan kuota data. Kuota data kan untuk ngupload di YouTube itu kan kita butuh kuota data. Saya pikir kayak gitu. Ya alhamdulillah lah, ini dapat penghasilan untuk mengganti kuota data yang saya gunakan untuk mengupload ke YouTube. Saya tidak tahu, saya coba cari di Google, saya coba cari di YouTube, dari YouTube teman-teman yang lain lah, saya YouTuber yang lain yang membahas tentang kapan saya bisa mendapatkan uang dari YouTube atau kapan uang di YouTube saya itu bisa dicairkan. Ternyata harus minimal menghasilkan di keterangan itu $10. Jadi kalau di YouTube itu angkanya dolar ya. Jadi $10 dari YouTube itu akan dikirimi PIN. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan akun saya dimonetize pada bulan November kemarin itu, November tanggal berapa saya lupa, nanti saya cek, saya tunjukkan juga. Nah, ini saya dapat email seperti ini. Lah, saya dapat email seperti ini. Di email ini mengatakan saya dikirimi PIN oleh tim YouTube yang lewat pos. Setelah itu nanti bisa PIN ini akan dimasukkan di akun YouTube saya seperti itu, diverifikasikan lah seperti itu. Kemudian
Saya juga mikir, wah ini ternyata sudah bisa dicairkan. Oh ternyata tidak secepat itu. Harus menunggu lagi minimal, angka minimal untuk bisa dicairkan itu sekitar 1.300.000 seperti itu. Sedangkan untuk penghasilan YouTube saya selama dimonetize sekitar 2,5 bulan atau 2 bulan, saya lupa tanggal pastinya, itu menghasilkan nih uang segini. Nah belum terlalu besar ya, tapi ya lumayan lah alhamdulillah. Karena ternyata hobi, saya suka YouTube, saya suka berbagi, dan alhamdulillah dapat uang juga walaupun angkanya masih sekecil ini kayak gitu. Nah buat teman-teman yang baru memulai karir atau berusaha berkarir di YouTube ya, kalau pengen cepet buatlah konten-konten, tentunya ya konten-konten yang viral, konten-konten viral yang lagi up to date, itu tentunya akan banyak yang meminati. Tapi kalau konten-konten sekelas konten saya ya tentang pendidikan, tentang pertanian, otomatis membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan monetize seperti channel YouTube saya. Ini pun kalau kita mau mengatakan YouTube sebagai standar penghasilan kita, kalau kelas-kelas saya ya, yang bukan artis, yang bukan orang orang yang bisa menyampaikan sesuatu yang viral, itu ketika nanti dapat monetize, ternyata monetize-nya juga hanya cukup untuk dibelikan pulsa data per bulan. Kalau buat saya sendiri sih, saya alhamdulillah, karena memang fokus utama saya bukan pada pendapatan di YouTube. Saya sudah bahagia YouTube saya dimonetize, saya bahagia YouTube saya subscribernya lumayan banyak buat saya sudah bahagia, walaupun uang dari YouTube itu saat ini masih cukup hanya untuk mengganti pulsa data yang saya gunakan untuk mengupload video. Nah, saran buat teman-teman nih yang awal karir ya, kalau memang teman-teman mau berkarir di fokus di YouTube ya, kalau bisa, kalau awal-awal sih jangan hanya mengandalkan YouTube-nya. Dan kalau bisa jangan mengorbankan diri, jangan mempermalukan diri dengan membuat video-video yang tujuannya pengen viral, pengen cepet naik, pengen cepet dapat banyak subscriber, pengen cepet dapat viewer, akhirnya melakukan sesuatu yang aneh-aneh lah, kalau bahasaku tuh aneh-aneh kayak gitu ya, yang pengen viral. Kalau saya pikir sendiri sih, kalau oke, kita upload video hari ini viral, ternyata sampai jutaan lah viewernya, what's next? Setelah itu apa kita mau buat tingkah lagi? Nah bahayanya kan seperti itu. Kalau saya sendiri sih, buat teman-teman yang mau berkarir di YouTube yang bukan artis, ya mulailah pelan-pelan dari nol, jangan terobsesi berlebihan dengan YouTube. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan, semoga ini bermanfaat, karena ini hasil pengalaman saya pribadi. Semoga ini bermanfaat utamanya buat saya pribadi dan buat rekan-rekan yang menyimak channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.